Halo, selamat siang, Sobat Penyuluh Kehutanan di Indonesia. Masih bersama saya, Susilo Margono, penyuluh kehutanan dari Provinsi Jawa Tengah yang berdinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sobat penyuluh semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dalam setiap aktivitas kita. Dan mudah-mudahan sasaran seluruh kita, para kelompok tani menjadi kelompok-kelompok yang mandiri dan semakin sejahtera, dan hutan kita pun menjadi semakin lestari. Oke, pada siang hari ini saya akan mencoba memaparkan kembali, menyampaikan kembali materi yang sudah pernah saya tulis selama tahun 2020 yang kami sampaikan pada satu forum rapat saat itu dalam rangka penanganan COVID-19. Tapi saya rasa setelah saya ulik kayaknya masih terkorelasi terhadap kondisi yang ada saat ini, karena memang di kondisi saat ini COVID-19 juga masih berada di sekitar kita. Dan judulnya adalah tentang peran penyuluh kehutanan di dalam mendukung penanganan COVID-19. Oke, kalau kita bicara mendukung, tentunya sebagai seorang penyuluh, di mana kita menjadi bagian organ daripada pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat, kita tidak boleh abai terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi penyuluh kehutanan itu berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sasaran suluh, di mana sasaran suluhnya adalah kelompok tani hutan. Khusus untuk Jawa Tengah, kelompok tani hutan ini ada yang diprioritaskan untuk didampingi secara terus-menerus. Jadi di Jawa Tengah ada istilah namanya KTH prioritas. Nah, di dalam pembinaan ini, dan dalam pendampingan ini, di dalam proses penyuluhan ini, penyuluh kehutanan fokus pada 3 hal, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Di mana 3 hal ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memandirikan kelompok, di mana salah satu bentuk indikator yang mudah untuk kita baca adanya peningkatan kelas. Nah, kalau kita bicara ini, semuanya ini secara umum ini semua adalah sesuatu yang reguler untuk kita lakukan. Tetapi pada saat ada pandemi COVID-19, tentunya penyuluh kehutanan yang berada di tapak, yang langsung bersentuhan dengan kelompok, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, akan menjadi organ yang sangat efektif apabila penyuluh kehutanan juga mengambil peran di dalamnya, yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait dengan COVID-19 dan juga melakukan sosialisasi terhadap jogo tonggo. Karena dengan jogo tonggo semua itu akan merasa saling support dan saling mendukung, sehingga bisa bersama-sama untuk bertahan dan pulih dengan cepat akibat untuk mengatasi dampak daripada COVID-19. Kemudian seorang penyuluh kehutanan juga perlu untuk melakukan updating data dari kelompok tani yang terdampak COVID-19. Kenapa? Karena ini tentunya akan berhubungan dengan materi apa sih yang paling tepat untuk disampaikan kepada sasaran suluh, terus metodenya apa. Di samping itu, dengan adanya data yang terupdate, itu bisa disampaikan melalui laporan nantinya yang akan menjadi pertimbangan bagi cabang dinas maupun dinas kehutanan di induk atau yang berada di Serondol untuk mengambil kebijakan. Kira-kira kegiatan apa yang paling tepat di dalam rangka mendukung dan membantu penanganan COVID-19. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita coba masuk ke isu strategis. Nah, di isu strategis ini ada 2 juga. Kita tinjau sebelum dan pada masa pandemi. Ini bukan masa dan pasca ya, tapi ini sebenarnya masih masa pandemi COVID-19. Jadi untuk sebelum COVID-19 secara reguler, bahwa secara umum isu strategis di Jawa Tengah itu masih berkutat pada kemiskinan, pengangguran, dan untuk di Jawa Tengah ini saat ini memang sebagian besar masih berada pada sekitar dan di dalam kawasan hutan. Kemudian isu strategis yang kedua adalah masih adanya lahan kritis. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan hutan lestari. Nah,
isu strategis yang sangat hangat dan harus segera ditindaklanjuti pada masa pandemi ini adalah adanya kelompok tani hutan yang terdampak COVID-19. Ya, ini salah satu isu. Kalau sebelum ada COVID mereka tidak terdampak COVID-19, tetapi dengan adanya COVID mereka menjadi terdampak terhadap COVID-19. Nah, kemudian kita perlu sampaikan juga kegiatan-kegiatan penyuluhan kehutanan. Jadi kegiatan penyuluhan kehutanan yang dilakukan sebelum COVID-19 itu banyak, mulai dari ada pelatihan, ada temu usaha, ada fintech, ada sekolah lapang, kemudian ada demplot, ada lomba warna lestari, ada apel siaga, ada kampanye lingkungan, ada konservasi tanah dan air, kemudian juga ada monitoring dan evaluasi. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, hampir sebagian besar kegiatan-kegiatan ini terrasionalisasi dan difokuskan menjadi pada pengembangan usaha ekonomi produktif atau bantuan alat pengembangan usaha. Itu lebih kepada setelah dirasionalisasi lebih difokuskan kepada pengembangan usaha ekonomi produktif. Kemudian kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan juga itu berhubungan dengan updating data kelompok yang potensi terdampak dan terdampak COVID-19. Kemudian yang terakhir, teman-teman penyuluh kehutanan di Jawa Tengah itu juga aktif melakukan sosialisasi terkait dengan COVID-19 dan juga Jogotongo. Jadi 3 hal ini merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mendukung penanganan COVID-19. Nah, untuk pengembangan ekonomi produktif, untuk bantuan alat pengembangan usaha ini, dari 11 cabang dinas kehutanan yang ada di Jawa Tengah itu nantinya akan ada 11 paket di tahun 2020. Jadi ada 11 paket alat pasca panen, itu khususnya untuk pon-pon, kemudian juga ada 3 paket lebah madu yang berupa ekstraktor. Kemudian untuk updating data, mekanisme yang ditempuh oleh teman-teman penyuluh kehutanan di dalam menunjukkan eksistensinya, menunjukkan perannya di dalam penanganan COVID-19, bahwa melakukan sampling terhadap salah satu kelompoknya, sehingga kalau di Jawa Tengah itu totalnya ada 400 KTH yang disampling, kemudian dilaporkan kepada cabang dinas dan dikompulir di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya diolah untuk diketahui kelompok mana saja yang terdampak, jenis usaha apa yang terdampak, kenapa kok itu bisa terdampak. Kemudian penyuluh kehutanan juga perlu membuat pelaporan dan monitoring evaluasi, di mana pelaporan secara umum, ya, secara reguler itu dibuat menjadi 3, ada bulanan, semesteran, dan tahunan. Tetapi karena posisi kita masih juga pandemi, pelaporan dan monitoring evaluasi ini juga harus menyisipkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mencakup pada sosialisasi COVID-19 dan juga Jogotongo, dan juga menyampaikan terkait dengan updating data daripada kelompok tani yang terdampak COVID-19. Dan berikut ini kami sampaikan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kami, para penyuluh kehutanan di Jawa Tengah yang luar biasa ini. Ini ada beberapa kegiatan yang sangat jelas di gambar ini, yaitu ada pembagian masker, juga dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat secara langsung, yaitu agar mereka taat terhadap protokol kesehatan, sehingga mereka selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Dan sama-sama kita tahu masih banyak masyarakat kita yang abai terhadap protokol kesehatan, sehingga melalui kegiatan seperti ini akan sangat mendukung sekali terhadap upaya-upaya penanganan COVID-19 sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Dan ini juga sudah dimulai lama, karena paparan ini juga saya buat di tahun 2020. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang saya masukkan di dalam paparan itu pun juga kegiatan-kegiatan di tahun 2020 tersebut. Kemudian untuk yang Jogotongo, ini teman-teman penyuluh kehutanan dan juga cabang dinas kehutanan itu juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat ataupun kelompok tani yang terdampak COVID-19. Saya rasa itu cukup teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ke depan pandemi ini segera berakhir, kemudian penyuluh kehutanan juga terus membantu terhadap berbagai macam upaya pemerintah, baik di dalam penanganan COVID-19 di masa pandemi atau nanti pasca pandemi. Karena
Karena pada saat kita bicara pasca tentunya akan ada namanya pemulihan, dan disitulah peran penyuluh kehutanan harus kita tunjukkan kembali. Kita harus bersama-sama. Pada saat kita bersama tentunya kita akan menjadi lebih kuat. Pada saat kita menjadi lebih kuat tentunya masyarakat kita pun juga akan menjadi lebih sejahtera, dan kita juga berharap lingkungan kita juga semakin lestari, hutan kita semakin lestari, sehingga kondisi bumi kita tetap terawat, tetap terjaga keasliannya. Kita akhiri siang ini, sampai jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini saya bukan berusaha untuk mengajari Bapak Ibu penyuluh kehutanan semua, bukan, tetapi saya hanya sifatnya sharing, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.